Oke, selamat sore Bu Risti. Selamat sore Pak Ali. Eh, Sepertinya belum benar ya, terdengar Bagaimana? belum sehat benar nih, terdengar dari suara Iya Pak Ali, tapi lumayan sudah mulai agak baikan sedikit. perbaikan sedikit ya. Selama kurang sehat, apakah tetap terus beraktivitas? Iya, saya tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya di sekolah, mengerjakan tugas-tugas guru penggerak, dan mempersiapkan diri untuk disupervisi di kelas untuk memenuhi kebutuhan di PMM. Oh, eh, sementara dalam tahapan supervisi di sekolah ya, Iya, perencanaan untuk supervisi. perencanaan untuk supervisi. Eh, Kalau di sekolahnya Bu Risti, model supervisinya seperti apa? Eh, pra pra supervisi itu diskusi dengan kepala sekolah mengenai perangkat ajar dan metode yang akan saya lakukan di kelas. Kemudian menyatukan persepsi untuk diterapkan di dalam kelas. Itu pra observasi. Kemudian nanti selanjutnya akan ada observasi di dalam kelas dan itu akan diobservasi dengan kepala sekolah atau teman sejawat bila kepala sekolah itu banyak kegiatan. Hmm. Eh, Biasanya yang observasi Bu Risti sebelum-sebelumnya siapa? Kalau kemarin Pak Ali kebetulan itu kepala sekolah kami sakit dan berbulan-bulan, jadi semua tanggung jawab itu dikembalikan ke rumpun masing-masing dan yang melakukan observasi itu rekan sejawat yang ditunjuk, yang dipercayakan. Untuk observasi rencana observasinya nanti sudah adakah dari sekolah seperti apa schedule-nya dan siapa yang akan mensupervisi? Kalau sekarang Pak Ali belum, kami baru disampaikan bahwa silakan siapkan segala sesuatunya karena akan dilakukan pra observasi sebelum masuk ke kelas. Biasanya Pak Ali pra observasi itu sehari sebelum masuk ke kelas. Kalau sekarang kami lagi menyusun jadwal dan itu pun belum ada, masih dalam tahap diskusi. Diskusinya per rumpun. Hmm, eh, Apa yang Bu Risti persiapkan diri untuk diobservasi? Bu Risti merasa senang atau keberatan ketika diobservasi? Kalau diobservasi saya merasa senang Pak, berarti ini untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Tentunya kan nanti akan ada refleksi atau umpan balik dari yang dari kepala sekolah atau rekan sejawat yang mensupervisi saya. Hmm, Sebenarnya di dalam supervisi ini banyak hal yang menjadi apa ya Pak Ali, menjadi salah satu eh, tantangan buat saya dalam mempersiapkan baik itu perangkat maupun metode atau trik-trik ketika mengajar nanti seperti itu. Jadi saya lagi bergelut untuk eh, apa yang saya akan gunakan nanti ketika saya akan disupervisi karena tentunya kita ingin disupervisi itu hasilnya maksimal dan baik. hmm. Jadi ada persiapan ya. Iya, sekarang mempersiapkan diri. Persiapannya yang Bu Risti lebih fokuskan ke hal apa Metode pengajaran di kelas. pada pengajaran di kelas? Apakah memang itu perlu persiapan khusus? Kalau menurut saya harus ada persiapan sebelum mengajar itu harus ada persiapan. Hmm. Tanpa diobservasi pun ketika kita mengajar itu memang kita harus ada persiapan supaya kita bisa ini mengelola kelas kita dengan baik. Kalau menurut saya seperti itu. Hmm. Eh,
dalam mempersiapkan pembelajaran tadi, Bu Risti sepakat ya bahwa sebetulnya persiapan pembelajaran itu tidak kita lakukan hanya pada saat mau disupervisi. Kalau menurut saya tidak, Pak. Hanya, Pak, begini, kalau mengajar sehari-hari, kita juga melakukan persiapan. Tetapi biasanya ya, Pak Ali, kalau pembelajaran sehari-hari itu persiapan yang kita lakukan itu, wah, sepertinya tidak semaksimal kalau akan disupervisi. Makanya ketika akan disupervisi, itu persiapan kita itu yang dibayangkan itu kayaknya banyak ya yang harus dipersiapkan. Padahal menurut saya ini kita lakukan setiap hari. Mungkin karena tegang ya atau grogi. Bu Risti rasakan itu juga? Iya, kayaknya saya merasa grogi karena tidak tiap hari kan supervisi dilakukan, apalagi kalau supervisi yang masuk itu dia stay dari kegiatan pendahuluan sampai di kegiatan penutup. Apa yang membuat Bu Risti grogi? Bukankah ini sudah menjadi sesuatu yang hari-hari kita jalani gitu? Kalau menurut saya paling itu yang membuat saya grogi karena ada kehadiran langsung dari pihak supervisi di dalam kelas yang memantau dan bisa face to face di dalam kelas. Biasanya itu menimbulkan grogi dan biasanya paling itu public speaking kita itu kacau kalau kita grogi kan biasanya seperti itu. Oke. Sekarang katakanlah memang itu dirasa ya. Lalu apa persiapannya? Bagaimana menyikapi hal seperti itu biar maksimal dalam mengajar? Apakah itu disupervisi atau tidak itu? Kalau menurut saya itu tadi mempersiapkan diri untuk diobservasi oleh kepala sekolah atau rekan sejawat. Setujukah Bu Risti bahwa persiapan itu kita lakukan saat observasi saja? Tidak juga Pak Ali, persiapan itu setiap hari. Hanya Pak Ali, persiapan ketika kita diobservasi itu biasanya lebih matang daripada hari-hari biasa. Kalau di hari-hari biasa tidak mempersiapkan sematang itu? Iya, karena kalau hari-hari biasa itu persiapannya tidak sematang itu karena biasanya kalau saya ya Pak, persiapan untuk masuk mengajar besoknya. Tapi tidak sematang kalau disupervisi karena kalau disupervisi dan yang supervisi itu ada di dalam kelas, biasanya membuat saya itu grogi, kemudian public speaking saya itu menjadi kacau, terbolak-balik, seperti itu. Jadi, saya mempersiapkan diri sematang mungkin bagaimana nanti ketika saya disupervisi itu, saya bisa mengajar dengan maksimal, dengan baik, kemudian public speaking saya tidak kacau ketika grogi. Apa persiapan spesifiknya yang Bu Risti lakukan? Kalau saya Pak, biasanya itu yang membuat grogi di dalam kelas kan ada apa ya, perilaku atau sikap anak-anak yang biasanya itu di luar nurul. Tahu ya, di luar nurul. Biasanya mereka bertingkah itu di luar dari akal kita. Nah, saya mempersiapkan diri itu bagaimana nanti ketika saya diobservasi, saya bisa mengelola kelas itu dengan baik, sehingga anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran tanpa ada tingkah-tingkah berlebih atau gerakan-gerakan tambahan yang membuat pembelajaran itu nanti tidak efektif. Itu caranya gimana? Mungkin kalau saat ini saya bisa gunakan metode yang saya sudah dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Misalnya saya menerapkan budaya positif, menekankan keyakinan kelas sebelum pembelajaran dimulai,
Kemudian saya menerapkan KSE agar emosi anak-anak itu bisa stabil ketika mengikuti kegiatan. Saya rasa 2 hal ini menjadi hal yang sangat penting yang akan saya bawa nanti saya ketika saya akan melakukan pembelajaran di kelas. Sudah pernah dilakukan dan cukup efektif kah? Kita sudah gabung. Saya mencoba untuk melakukan hal itu, Pak Ali. Saya sudah melakukan, tapi belum seutuhnya. Salah ini, Bu. Saudara masih bicara, kita sudah masuk. Keluar dulu, Bu. Keluar dulu, Bu. Masih 5 menit, 5 menit, masih 5 menit. Iya. Oke, apa harapannya Bu Risti setelah melakukan persiapan? Harapan saya bisa menerapkan yang tadi budaya positif KSE dengan sepenuhnya di dalam kelas dan mendapatkan hasil yang maksimal ketika mengajar. Oke. Nah, jadi sekarang sudah siap disupervisi? Sudah siap. Luar biasa. Mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Ya, saya kira itu penting ya. Dan menurut saya mempersiapkan diri itu bukan hanya saat supervisi, sepakat ya? Sepakat. Ya. Kalau ada teman-teman yang mengatakan saya takut disupervisi, gitu. Menurut Bu Risti, cocok nggak? Sebenarnya kalau menurut saya Pak Ali itu bukan takut. Saya bawa ke diri saya itu bukan takut tetapi grogi. Jadi memang kita juga butuh mental baja, pembentukan karakter. Jadi sebenarnya percaya diri itulah yang penting. Biasanya kan kurang percaya diri sehingga membuat kita grogi. Jadi yang hal terpenting yang menurut Bu Risti lakukan sekarang adalah percaya diri dengan persiapan yang matang. Persiapan dan percaya diri. Itu akan menjadi kunci suksesnya kita melawan seperti itu. Nah, terakhir Bu Risti sebelum kita tutup. Ketika Bu Risti disupervisi, setelah selesai supervisi, ada masukan-masukan terkait dengan hal yang seharusnya tidak perlu ada. Bagaimana Bu Risti merespon itu? Belum mengerti. Setelah disupervisi, terus ada masukan bahwa Bu Risti seharusnya tadi mungkin perlu dikurangi untuk hal ini. Oh, setelah supervisi ya Pak? Setelah supervisi, observasi, ya setelah supervisi. Ya. Setelah supervisi itu adalah harapan saya. Hal yang saya tunggu untuk pengembangan kompetensi saya tentunya Pak. Dari hal itu saya bisa melihat, oh ini sisi negatif saya dan ini sisi positif saya yang perlu saya simpan dan sisi negatif saya yang perlu saya tingkatkan. Ya. Berarti kunci sukses untuk supervisi ada 3. Satunya apa tadi? Satunya adalah persiapan diri yang matang. Kedua adalah penerapan percaya diri. Yang ketiga apa tadi? Apa? Kalau dibutuhkan berarti terbuka, gitu ya? Oh. Terbuka dengan masukan ya. Baik, luar biasa Bu Risti. Selamat ya, persiapan dengan mantap, percaya diri dan siap terbuka dengan berbagai masukan untuk pengembangan diri biar lebih baik lagi. Oke, terima kasih Pak Ali. Terima kasih banyak. Baik, Bu Risti, silakan mencatat juga apa yang Bu Risti rasakan saat di coach.
Oke, baik. Baik, Pak Ali, perasaan saya selama di coaching, saya merasa bahwa apa yang saya ungkapkan pada percakapan kita itu mendapat respon yang baik. Kemudian saya menemukan banyak hal-hal positif yang perlu saya lakukan di dalam persiapan saya nanti ketika saya akan disupervisi oleh kepala sekolah atau rekan sejawat. Satu hal yang sangat menarik dalam percakapan kita tadi, ternyata ada hal-hal yang perlu saya kembangkan atau yang perlu saya terapkan di dalam diri saya sendiri, utamanya itu percaya diri agar tidak grogi, kemudian terbuka dan bagaimana persiapan saya untuk menghadapi semua hal yang akan terjadi di depan. Saya rasa seperti itu, Pak Ali. Oke.